Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Trison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Shalom umat-umat Tuhan, selamat pagi. Renungan kita pada saat ini Kamis 11 Agustus 2022 dengan judul Roh Kudus Memberi Keyakinan. Ayatnya di dalam Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Adalah kesempatan istimewa bagi setiap orang Kristen untuk merasakan gerakan-gerakan yang dalam dari Roh Allah. Indahnya damai akan meliputi pikiran, dan Anda akan gemar merenungkan Allah dan surga. Anda akan ceria menanti janji-janji yang mulia dalam firman-Nya. Tetapi ketahuilah terlebih dahulu bahwa Anda baru mulai menjalani hidup Kristiani. Ketahuilah bahwa Anda baru melangkah ke jalan hidup kekal. Janganlah tertipu. Saya tahu bahwa banyak yang tidak paham apa itu agama. Anda telah merasakan keberadaan kejutan, beberapa emosi, namun tidak pernah melihat luasnya akibat dosa. Anda tidak pernah merasakan keruntuhan Anda sebenarnya dan berpaling dari jalan yang jahat dengan kesedihan. Anda tidak pernah mati terhadap dunia. Anda masih suka akan kepelisiran. Anda suka terlibat dalam percakapan hal-hal duniawi. Namun ketika kebenaran Allah diperkenalkan, Anda tidak bicara apa-apa. Mengapa berdiam saja? Mengapa banyak berbicara tentang perkara-perkara duniawi dan membisu terhadap pokok yang harus Anda lakukan? Satu pokok yang harus melibatkan segenap jiwa Anda, karena kebenaran Allah tidak ada pada Anda. Hidup Kristen bukanlah satu modifikasi atau perbaikan dari yang lama, tetapi satu transformasi sifat. Terjadi kematian diri dan dosa, dan hidup jadi baru sama sekali. Perubahan ini bisa terjadi hanya dengan pekerjaan Roh Kudus yang dapat mendatangkan hasil yang baik. Roh Kudus tidak pernah membiarkan tanpa penolong jiwa yang rindu kepada Yesus. Roh Kudus membawa perkara-perkara tentang Kristus dan menunjukkannya kepadanya. Jika mata tetap ditujukan kepada Kristus, pekerjaan Roh tidak akan berhenti sampai jiwa itu serupa dengan petanya. Umat Tuhan yang dikasihi, sungguh menjadi satu perenungan yang indah bagi kita pada kesempatan ini. Sesungguhnya tugas dan pekerjaan utama kita di saat ini adalah membiarkan kuasa Roh Kudus dalam menuntun kita untuk menjadikan kita kembali kepada rupa Allah. Maka tentunya ini juga menjadi perhatian daripada setan untuk membuat kita lupa dan lalai, sehingga melalui penarikan-penarikan dunia, kesibukan dalam meraih harapan dan cita-cita untuk mendapatkan kebahagiaan yang sementara, membuat kita lalai, membuat kita lupa kepada tujuan yang sesungguhnya. Saudaraku, Roh Kudus Allah akan mengingatkan dan menginsafkan kembali dunia ini akan dosa, tentang kebenaran dan adanya penghakiman. Saudaraku, mari kita pastikan bahwa kebenaran itu ada pada kita. Maka melalui perenungan ini katakan bahwa jikalau memang itu ada di dalam diri kita, maka kita akan bersuka cita, senang untuk memperkatakannya, karena itu memenuhi segenap pikiran kita. Semoga kuasa Tuhan menolong saudara dan saya. Mari kita sama-sama berdoa. Maha besar Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Di saat pagi hari ini kami mengambil waktu untuk merasakan bagaimana kasih Tuhan yang selalu menjadi bagian kami. Dan kami bersyukur untuk melihat pekerjaan-Mu dalam menjaga dan melindungi melalui kesehatan dan juga dalam segenap berkat-berkat yang berlimpah dalam kehidupan kami. Terutama ya Bapa, pada pagi hari ini lewat perenungan ini mengingatkan kami dan memotivasi untuk kami dapat kembali kepada tujuan yang sesungguhnya, bahwa pada saat inilah penyempurnaan itu sedang berlangsung supaya kami layak menjadi anak-anak Tuhan. Biarlah hati kami dipenuhi dengan harapan-harapan, sehingga menjadi kesukaan untuk kami dapat memperkatakan kebenaran Tuhan kepada setiap orang, sehingga banyak jiwa yang akan mengenal Tuhan dan bersedia dalam menyongsong kedatangan-Mu.
Ya Bapa, terima kasih. Pada pagi hari ini hamba-Mu berdoa bagi umat-umat Tuhan dimanapun berada. Begitu banyak umat-umat-Mu yang berada dalam keadaan sakit ya Tuhan. Baik di rumah sakit, dalam berbagai macam penyakit ya Bapa, baik yang berat, bahkan yang ringan, tetapi kami serahkan semua ke dalam tangan. Biarlah kuasa penyembuhan dan pemulihan terjadi bagi anak-anak Tuhan sehingga membawa sukacita bagi kami semua. Memberkati umat-umat Tuhan di dalam pekerjaan ya Bapa. Biarlah Tuhan juga membukakan tingkap langit, tercurah berkat-Mu ke setiap, baik secara pribadi demikian juga dalam hidup keluarga, anak-anak dalam pertumbuhan, dalam perkembangan mereka. Kami hidup di masa pandemi ini Tuhan, yang kami tidak tahu kapan berakhir, tetapi kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah perlindungan Tuhan menjadi bahagian kami. Hamba-Mu juga berdoa bagi orang-orang tua yang kami kasihi ya Bapa, yang hidup menjalani masa indah yang Engkau izinkan dalam hidup mereka. Penuhilah dengan sukacita, kebahagiaan dan kedamaian, terutama iman mereka dipertambahkan untuk tetap setia berpengharapan menantikan Engkau. Terima kasih ya Bapa untuk segenap kasih-Mu. Semoga berkat yang sama menjadi bagian kami semua di sepanjang hari ini. Mengampuni dosa yang kami perbuat Bapa, karena doa ini hamba-Mu serahkan hanya di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.